Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa terdengar? Terdengar, Bu. Terdengar, Bu. Assalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan siang yang cerah ini kita semua masih diberikan nikmat iman, nikmat sehat sehingga masih bisa mengikuti perkuliahan PPG untuk pendalaman materi SKI. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Ibu yang saya hormati, ini pertemuan pertama kita, meskipun ini di hari terakhir ya. Saya senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu, walaupun via virtual. Mudah-mudahan pertemuan ini membawa keberkahan untuk kita semua. Saya diminta panitia untuk mendampingi Bapak Ibu dalam mata pelajaran SKI untuk modul Islam Pasca Khulafaur Rasyidin. Saya sudah menyimak, mengoreksi, menilai beberapa tugas yang sudah Bapak Ibu kumpulkan. Alhamdulillah untuk kelas SKI 1 ini relatif lebih baik dibanding kelas yang sebelumnya saya ajarkan ya. Mungkin apakah ini modul kedua barangkali ya? Sebelumnya apa? Yang sebelum saya ini apa modulnya? Islam Nusantara. Oh, Islam Ya, Bu, Nusantara. perkembangan Islam Nusantara. Perkembangan Islam Nusantara. Dosennya siapa Islam Nusantara? Pak Arif, Bu. Muhammad Arif. Oh, ya. Ya, artinya sudah berpengalaman ya dalam mengisi resume, analisa ya. Jadi semuanya saya lihat sudah terbiasa gitu ya. Kalau modul yang pertama kemarin saya ajarkan karena masih belajar ya, jadi masih meraba-raba akun space-nya juga gitu ya. Nah, kalau yang sekarang ini alhamdulillah sudah gape kalau kata orang Sumatera, sudah mahir gitu. Ada satu orang yang saya lihat masih kurang ya, maksudnya penugasannya agak terlambat, mungkin karena masuknya juga telat ya. Iya, Bu. Pak siapa ya? Lupa saya namanya. Pak Ismail, Bu. Memang dia telat ini masuk. Beliau juga dari awal telat, Ibu. Baru tahu informasi. Ya mudah-mudahan sih hari ini terkejar ya apa yang ditugaskan gitu ya. Saya berharap semuanya bisa lulus dengan hasil terbaik. Yang penting semua tugas diupload gitu. Jadi kalau diupload kan saya bisa menilai, tapi kalau nggak ada tugas yang diupload karena itu sudah by system ya kita tidak bisa membantu gitu. Ini sudah lumayan banyak. Hari ini saya ingin menyampaikan materi tentang dinasti Ayyubiyah. Kalau yang lain sudah cukup familiar ya Bapak Ibu. Kalau ini dinasti Ayyubiyah nih agak jarang dibahas. Di perkuliahan juga ini hanya di materi S2 saja Ayyubiyah ini. Kalau untuk di S1, kalau di UIN di jurusan PAI khususnya ini nggak keluar gitu karena pembahasan sejarah Islam kan cukup banyak, jadi dipilih yang famous saja. Maaf. Ini kelihatan ya? Yang merah. Ini slide saya bisa kelihatan Bapak Ibu? Terlihat, Ibu. Kadang-kadang kalau di mahasiswa S1 slide-nya diam di tempat tapi mahasiswanya diam gitu. Ya. Dinasti Ayyubiyah ini tema kita pada hari ini. Bapak Ibu juga sudah meresum dan sudah membaca ya tentang dinasti Ayyubiyah. Nah, ini kita pelajari bersama-sama. Jadi kalau kita lihat sejarah berdirinya dinasti Ayyubiyah ini kira-kira setelah wafatnya Nuruddin tahun
1114 Masehi. Jadi Salahuddin Al-Ayyubi ini menyatakan kemerdekaannya di Mesir, kemudian dia menghapus jejak-jejak kekuasaan Fatimiyah di Mesir, kemudian dia mengganti kebijaksanaan tentang pendidikan dan keagamaan ya dengan paham Syiah. Nah, setelah itu Salahuddin Al-Ayyubi ini akhirnya mendirikan kerajaan atau dinasti Ayyubiyah sebagai pengganti dari dinasti Fatimiyah. Wilayah kekuasaannya cukup luas ya, dari Suriah sampai ke utara Mesopotamia. Kemudian dia juga melakukan beberapa ekspansi, diantaranya wilayah Damaskus, ini sekitar tahun 1173 Masehi, kemudian ke Aleppo atau Halb ya, dan sampai ke Mosul. Salahuddin Al-Ayyubi ini diakui sebagai Khalifah Mesir oleh Al-Mustadi. Nah, Al-Mustadi ini masuk di dinasti Bani Abbasiyah pada tahun 1175 Masehi. Jadi sebetulnya dinasti Ayyubiyah ini dia sejaman dengan Abbasiyah pada masa akhir. Nah, untuk mengantisipasi pemberontakan dari penganut Fatimiyah dan serangan dari tentara salib, akhirnya Salahuddin ini membangun benteng di Bukit Mukatam sebagai pusat pemerintahan dan militer yang mengamankan kota-kota di Mesir seperti Fushat dan Kairo. Ada beberapa khalifah ya yang terkenal karena pada masa Ayyubiyah ini pemerintahannya cukup panjang, sekitar 75 tahun. Jadi yang ini 9 ini yang tercatat di dalam sejarah. Jadi mulai tahun 1171 Masehi sampai berakhirnya itu di khalifah terakhir ini tahun 1252 Masehi. Nah, ini di modul sudah kita pelajari bersama ya 9 khalifah ini. Kemudian di antara 9 khalifah yang terkenal itu ada 3. Yang pertama tentu saja Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Jadi beliau ini sangat memperhatikan ya tentang pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, kita tahu kalau pemerintah ini mendukung pengetahuan, mendukung pendidikan gitu ya, mensupport, insya Allah akan berkembang. Kita lihat misalnya beberapa kejayaan kekhalifahan atau dinasti-dinasti ini yang paling terkenal itu biasanya di masa khalifah-khalifah yang memang dia mendukung masalah pendidikan. Misalnya di masa Abbasiyah itu kan kita kenal Harun ar-Rasyid gitu ya. Nah, jadi kalau mau dikenang dalam sejarah, maka dukunglah pendidikan. Kemudian Salahuddin Yusuf ini juga terkenal ya, jiwa kepemimpinannya, keperwiraannya, karena dia sejak kecil juga sudah banyak menguasai ilmu, diantaranya ilmu kalam, ilmu hadis, sastra, dia juga seorang penghafal Al-Quran. Gitu. Nah, kemudian pada masa Perang Salib, Salahuddin Al-Ayyubi ini sangat disegani ya, dan beliau ini pada saat itu melakukan perang salib itu tujuannya adalah untuk membebaskan Baitul Maqdis, kota-kota Islam yang dikuasai ini untuk sebagai pusat intelektual, dan pada usia 45 tahun, ini usia yang cukup muda ya saat itu, dia sudah menjadi seorang yang sangat berpengaruh di dalam dunia Islam. Kemudian khalifah yang terkenal selanjutnya ada Malik Al-Adil Saifuddin. Dia ini punya banyak prestasi, diantaranya melakukan ekspansi militer ke Mesir, kemudian banyak melakukan pemberontakan ya di Kristin, wilayah Kiev dan Mesir, kemudian ikut memerangi perang salib. Kita tahu perang salib itu kan terjadi tidak dalam satu waktu, tapi beberapa periode ya, cukup panjang periode perang salib ini, ada bahasanya tersendiri. Kemudian Malik ini juga berhasil menghadapi pemberontakan Izzuddin di Mosul dan akhirnya menjadi sultan di Damaskus. Selanjutnya adalah Malik Al-Kamil Muhammad. Nah, ini dikisahkan dia ini hampir kehilangan tahta karena ada persekongkolan antara Kristen Koptik. Kemudian setelah itu dia diganti oleh Salih Al-Ayyubi. Nah, Bapak Ibu, kebijakan-kebijakan pada masa Ayyubiyah ini ada beberapa kebijakan ya, kebijakan politiknya, misalnya dia melakukan penaklukan atas Mesir,
kemudian membuka jalan politik untuk pembentukan mazhab Sunni di Mesir, lalu melakukan penaklukan ya. Sultan ini dibangun oleh Salahuddin dari Tigris sampai ke Sungai Nil, kemudian membersihkan wilayahnya dari tentara salib dan mengalihkan kekuasaan dari Suriah ke Mesir. Kemudian dalam bidang ekonomi, pemasukan Al-Ayyubiyah ini berasal dari simpanan kekayaan yang dimiliki oleh dinasti Fatimiyah, berasal dari jizyah juga, dari fidyah, dari ghanimah, dan dari haraj. Kemudian mereka juga sumber ekonominya berasal dari pertanian dengan membangun irigasi-irigasi, membuat kanal, meratakan jalan. Kemudian juga bidang ekonominya ini dikembangkan dari jalur perdagangan dan industri ya dengan mengekspor barang-barang tenunan. Nah, hasil-hasil seperti karpet, kulit, kayu ini dikirim sampai ke negeri Sam. Kemudian ada timbal balik ya, dari Syam juga mereka mengimpor kurma, buah-buahan, sutra, dan beberapa macam keramik. Kemudian dalam bidang sosial ini kebijakannya sebagian besar kekayaan negara digunakan untuk membeli, memproduksi alat perang dan pembekalan negara, kemudian mengadakan acara sosial, acara-acara keagamaan ya meskipun dengan dana yang sangat terbatas, mereka melakukannya secara sederhana. Kemudian para sultan ini biasanya senang sekali menerima tamu ya, kemudian memberi bekal kepada Ibnu Sabil, memberi makan siswa Al-Azhar setiap hari, bahkan sampai sekarang kan di Al-Azhar itu kuliahnya banyak memberikan beasiswa ya, yang penting mau sekolah gitu, jadi diberi beasiswa, dan beasiswa itu juga dirasakan oleh banyak mahasiswa dari Indonesia. Kemudian dalam bidang pendidikan, Damaskus ini ditetapkan sebagai kota pendidikan. Kemudian madrasah yang didirikan itu biasanya menggunakan mazhab Syafi'i, seni kaligrafi dikembangkan, kemudian masjid ini menjadi satu lembaga pendidikan atau sekolah di Suriah. Dan memang sebetulnya kalau masjid ini sejak zaman Rasulullah juga kan dia tidak hanya berfungsi sebagai rumah ibadah, tetapi juga pusat kegiatan kemasyarakatan. Jadi kalau ada permasalahan masyarakat itu biasanya kan diurun rembuknya itu di masjid, kemudian juga fungsi sebagai pendidikan sejak masa Rasulullah ini juga sudah diterapkan ya, pendidikan itu ada di masjid. Nah ini juga pada masa Al-Ayyubiyah, ini pendidikan ini dipusatkan lagi di masjid. Gitu. Kemudian membangun 2 rumah sakit di Kairo, dan Masjid Al-Azhar ini menjadi madrasah agama. Jadi awalnya itu adalah masjid, kemudian fungsinya menjadi madrasah. Kemudian mendirikan sekolah-sekolah dan zawiyah-zawiyah. Lalu dalam bidang ekonomi dan perdagangan, pada masa Al-Ayyubiyah ini, mereka membangun perdagangan di kota-kota di Laut Tengah dan Laut Hindia, lalu menyempurnakan sistem perpajakan, perdagangan semakin baik, ya baik di jalur laut maupun di jalur darat. Lalu mata uangnya itu sudah menggunakan emas dan perak, kemudian membuat kincir hasil ciptaan orang Syria, jadi seperti di Belanda itu, nah itu sudah ada ya pada masa Ayyubiyah. Lalu membangun pabrik-pabrik karpet, kemudian pabrik-pabrik gelas. Nah dalam bidang militer, memang militer Ayyubiyah ini terkenal sangat kuat dan tangguh ya, mereka berhasil menciptakan alat-alat peperangan, senjata-senjata yang mematikan, kemudian pasukan berkudanya yang sangat tangguh, panah, pedang, dan berbagai macam alat-alat peperangan ini sudah bisa diproduksi sendiri oleh dinasti Ayyubiyah. Kemudian mereka juga suka memakai burung elang sebagai mata-mata ya. Kalau kita lihat di film-film kan biasanya burung burung dara itu ya, burung merpati. Nah, kalau di Ayyubiyah ini dia menggunakan burung elang sebagai mata-mata dalam peperangan. Kemudian membangun benteng Kal Al-Jabal. Nah, ini salah satu pertahanan negaranya adalah di benteng Kal Al ini. Lalu dalam bidang pemikiran Islam, Ayyubiyah ini juga berkembang dengan sangat pesat. Ada beberapa tokohnya ya, diantaranya As-Suhrawardi. Ini menganut ajaran tarekat Suhrawardi. Kemudian ada Ibnu Al-Laim. Ini karyanya diantaranya Bugyah At-Talib Fitai Halaba. Ini berisi tentang sejarah Aleppo. Kemudian ada tokohnya Al-Bushri. Ini seorang sastrawan. Karyanya diantaranya adalah Kasidah Burda.
Ini adalah syair kecintaan kepada Rasulullah. Kemudian yang keempat ada Abdul Latif Al-Baghdadi, seorang ahli ilmu mantik, ilmu hadis, dan ilmu kedokteran ya. Ini sangat, jadi kalau ilmuwan zaman dulu itu mereka ahlinya itu dalam beberapa bidang gitu ya, tidak hanya satu bidang. Kemudian ada Abu Abdullah Al-Khudai, ini seorang ahli fikih, hadis, dan sejarawan. Nah, setangguh apapun sebuah dinasti, sekuat apapun sebuah dinasti, kalau kita lihat ya, atau kita baca dalam sumber-sumber sejarah, contoh misalnya di dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, dinasti Ayyubiyah, dinasti Fatimiyah, mereka pernah mencapai kejayaan yang sangat disegani sampai ke seluruh negeri, tetapi di ujungnya itu pasti mengalami satu keruntuhan ya, satu kemunduran. Ada banyak faktor ya, tapi kalau kita rata-rata gitu ya, kalau kita kompilasi, kita compare itu hampir sama ya. Hampir sama faktor-faktor kemundurannya. Ini kalau di dinasti Ayyubiyah ada beberapa faktor. Ya, jadi kalau di Ayyubiyah misalnya karena berhentinya sistem reformasi. Nah, di dinasti Ayyubiyah ini bukan karena meninggalnya seorang pemimpin atau pendiri gitu ya, tetapi di antaranya karena berkurangnya atau berhentinya sistem reformasi, kurangnya fikih gerakan pada madrasah-madrasah reformasi. Kemudian imbasnya nilai-nilai fanatisme kekeluargaan ke madrasah-madrasah reformasi itu sendiri. Jadi yaitu kadang-kadang kekeluargaan ini lebih mendominasi ya. Ya contohlah di satu negara yang antah barantah gitu ya, sistem politik, sistem kepartaian misalnya itu tidak lagi demokratis gitu ya, tetapi sudah kekeluargaan gitu ya. Jadi kalau bukan anaknya si pemilik partai gitu ya, kalau bukan keturunannya ya tidak diberi wewenang, tidak diberi kesempatan untuk jabatan politis. Nah ini kira-kira seperti itu di dinasti Ayyubiyah ini. Jadi mereka udah terlalu kekeluargaan gitu ya. Jadi hanya keluarga-keluarganya saja yang mengelola madrasah-madrasah itu gitu ya. Kadang-kadang kan tidak semua anggota keluarganya itu punya skill yang sama untuk mengelola madrasah gitu ya. Kan setiap orang berbeda. Ada yang mungkin dia cakap dalam manajemen kepemimpinan, manajemen mengelola madrasah, tetapi ada juga yang mungkin interestnya di bidang lain gitu. Tetapi di Ayyubiyah ini ya itu akhirnya ya yang penting keluarganya gitu ya yang mengelola. Jadi lama-lama kalau kan di dalam Islam sendiri kan sudah disebutkan kalau kita menyerahkan segala sesuatu pada yang bukan ahlinya maka tunggulah kehancurannya gitu. Jadi walaupun keluarga kalau memang dia tidak cakap di bidang itu ya sebaiknya jangan. Nah, itu kadang-kadang saya suka memberikan contoh ini kepada para mahasiswa. Jadi kalau kita belajar sejarah ya kita ambil nilai-nilai positifnya gitu ya, yang tidak baik ya jangan kita ambil gitu. Artinya misalnya kita punya madrasah, kita punya sekolah ya, walaupun itu yayasan kita, tapi kita serahkanlah kepada yang ahlinya, yang pintar memanage, yang memang dia seorang pendidik gitu ya, yang punya kualifikasi gitu. Jadi biar terus berkembang, terus maju gitu. Karena kalau kita tidak mengikuti perkembangan ya lama-lama ditinggalkan. Kemudian nah, yang kedua adalah kezaliman. Nah, ini Ibnu Taimiyah ini mengatakan ketika seseorang itu urusan-urusan rakyat itu dilakukan dengan keadilan, maka Allah akan membiarkan tetap tegak sebuah urusan itu dengan adil ya. Namun dia tidak mengizinkan tegaknya sebuah pemerintahan yang zalim meskipun muslim. Dunia akan terus abadi bersama keadilan dan kekafiran, tetapi akan segera binasa pemerintahan bersama kezaliman dan Islam. Nah, jadi seperti itu ya.
Jadi walaupun dia seorang muslim, tetapi kalau dia memerintah dengan zalim, maka tidak akan tegak, akan ada perlawanan-perlawanan gitu ya. Kita pernah dipimpin oleh pemerintah yang akhirnya ditumbangkan oleh rakyatnya sendiri gitu ya, karena dianggap zalim, karena dianggap melakukan otoriter gitu ya. Jadi ya sebaiknya seorang pemimpin memang harus berlandaskan kepada keadilan gitu. Nah, karena adil ini adalah norma ya. Jika urusan di dunia ditegakkan dengan keadilan, maka dia akan tegak. Kemudian pada zaman pemerintahan dinasti Ayyubiyah ini dinyatakan bahwa banyak kezaliman-kezaliman yang dirasakan oleh rakyatnya. Kemudian ini yang saya sebutkan tadi. Ya, mohon maaf banyak iklan. Jadi bermewah-mewahan, tenggelam dalam kesenangan duniawi ya. Kita tahu memang ya di istana itu semua kesenangan ada, semua fasilitas ada, mau apapun ada, pelayan banyak gitu ya. Semua kemudahan, pokoknya kalau kita punya kekuasaan itu semua urusan mudah gitu ya. Nah, tetapi jangan karena itu misalnya anak-anak kita tidak dibina dengan baik gitu ya. Nah, ini contoh misalnya pada masa Al-Ayyubiyah ini, si Al-Ayyubiyah memang dia seorang pemimpin yang cakap gitu ya, tetapi misalnya keturunannya ini banyak yang bergaya hidup mewah, mengutamakan kesenangan nafsu ya, kenikmatan-kenikmatan, banyak hal-hal tercela yang akhirnya mengundang murka Allah. Contoh misalnya seorang ya, contoh misalnya nih, yang gampang aja, seorang pengusaha gitu ya, seorang pengusaha karya bisnisnya banyak, penghasilannya luar biasa, keuntungannya besar, punya cabang di mana-mana, tetapi ketika misalnya anaknya tidak diberikan pendidikan yang baik, bagaimana mengelola perusahaan, bagaimana menjalankan industrinya gitu ya, bagaimana misalnya memanage, menjual gitu ya hasil-hasil produk perusahaannya, bagaimana mengelola kantor, bagaimana mengelola konflik di antar pegawai gitu ya, memilih misalnya siapa di posisi apa yang tepat gitu ya. Nah, hal-hal seperti ini kan kalau tidak diajarkan kepada si anak ketika misalnya si pengusaha itu sudah mangkat gitu ya, anaknya tidak siap gitu ya. Memang dia diwariskan dengan misalnya perusahaan yang besar gitu, tetapi ketika itu dikelola oleh anak yang tidak bertanggung jawab, oleh anak yang tidak cakap, tidak bisa mengelola perusahaan karena memang biasa bergaya hidup mewah, berleha-leha, ya tinggal nunggu aja habis gitu kan, hartanya lama-kelamaan habis. Ya begitu juga biasanya dalam dinasti-dinasti ini seperti yang saya ceritakan sebelumnya, rata-rata ya karena bergaya hidup mewah ini. Anak-anaknya suka bergaya hidup mewah, suka bersenang-senang, banyak main perempuan misalnya kan, ya kan mereka tinggal pilih, semua perempuan di kerajaan itu bisa ditunjuk gitu ya, dan bermabuk-mabukan gitu ya, itu biasa itu di kalangan-kalangan ini. Nah, itulah yang akhirnya lama-lama menyesatkan dan akhirnya ya tunggulah kehancurannya gitu. Kemudian mengabaikan musyawarah. Nah, jadi setiap mengambil keputusan ya memang harus dilakukan secara musyawarah gitu, karena pendapat seorang saja itu tidak cukup untuk memecahkan satu permasalahan, suatu sistem pemerintahan gitu ya, karena kita kan angle-nya berbeda gitu ya, perspektifnya berbeda. Jadi dalam mengelola negara itu tidak hanya dari satu perspektif saja, tidak hanya dari satu ilmu politik saja, tapi dilihat dulu dampak kebijakan itu seperti apa. Apakah berdampak kepada ekonomi, apakah nanti berdampak kepada sistem kesejahteraan, atau nanti berdampak misalnya kepada pertanian, pendidikan, dan lain sebagainya. Jadi setiap keputusan itu pasti akan banyak dampaknya gitu ya, tidak hanya dari satu segi saja gitu.
Nah, contoh yang terdekat, kalau masa sekarang misalnya pandemi, waktu masa awal-awal itu kan pemerintah kayaknya berhati-hati sekali mengambil keputusan, apakah misalnya kalau di Cina kan dia sudah lockdown, di Indonesia banyak orang yang meminta lockdown, tetapi dia memikirkan aspeknya, kalau di lockdown nanti gimana pendapatan masyarakat, sementara pemerintah juga tidak bisa misalnya mengganti biaya hidupnya, makannya sehari-hari dari mana gitu kan, terus tidak bisa menyediakan ya macam-macam. Nah, akhirnya ya memang setiap kebijakan itu ada positif dan ada negatifnya. Jadi tidak bisa kita mengabaikan pendapat yang lain. Itulah pentingnya musyawarah gitu ya, diambil satu keputusan yang bisa mengakomodir, mengambil resiko yang terkecil gitu, resiko yang terminim gitu ya, demi kemaslahatan umat. Nah, jadi model musyawarah ini sebenarnya memang model kepemimpinan yang ideal sesuai dengan tuntutan Al-Quran dan hadis ya. Kemudian pada masa Al-Ayyubiyah ini karena dia mengabaikan musyawarah ya akhirnya lama-lama mendapatkan reaksi yang cukup besar dalam pemerintahan ya, karena banyak orang-orang yang tidak sependapat gitu ya. Kemudian ini juga konflik internal dinasti Ayyubiyah. Ini hampir sama ya, kalau Bapak Ibu membaca sejarah-sejarah dinasti juga sama ini. Konflik internal ini selalu terjadi ya. Ya wajar sih, antara kita setiap manusia kan punya keinginan yang berbeda ya, punya kadang-kadang ya contoh sedikit aja ya. Bapak Ibu kan seorang pendidik ya, misalnya di kelas aja ya. Ada yang rebut-rebutan, seorang siswa pengen ini, ya rebut-rebutan antara teman, atau ada yang berkonflik, ada yang ya macam-macam lah gitu. Kalau yang di TK misalnya di playgroup, mereka belum tahu kepemilikan barang, asal suka, ya pokoknya dia pengen yang itu. Jadi ya guru lah yang memberi memberi pengertian kepada anak-anak, mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang miliknya, mana yang bukan gitu ya. Nah, apalagi di kerajaan, di dinasti. Biasanya kan wilayah kekuasaannya besar, hartanya banyak gitu ya. Kekuasaan itu kan melenakan ya. Setiap anak pasti merasa dia berhak untuk mendapatkan sesuatu, atau dia merasa lebih layak untuk memimpin satu wilayah gitu dibanding dengan saudaranya yang lain. Nah, kadang-kadang ya itu tadi akhirnya terjadi perselisihan gitu ya, karena apalagi kalau misalnya si bapaknya ini tidak membagi secara adil. Kalau dia adil mungkin dibagi mana wilayah untuk si pangeran, mana wilayah untuk yang pangeran satunya gitu ya, jadi bagi-bagi gitu. Nah, kalau tidak dilakukan hal seperti ini ya akhirnya gontok-gontokan di antara anak keturunannya sendiri gitu. Kemudian ini Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian selalu berselisih sehingga mereka menjadi binasa. Kemudian lalu dihancurkan. Kemudian dari Abu Hurairah disebutkan, sesungguhnya yang menyebabkan orang-orang sebelum kalian binasa adalah perselisihan. Jadi itu betul gitu, karena ya kalau kita hanya membaca sejarah ya, dan sejarah itu selalu berulang Bapak Ibu ya. Beberapa dinasti yang kita baca misalnya Ayyubiyah ini, Fatimiyah, Abbasiyah, Umayyah, dan lain sebagainya, dinasti-dinasti kecil lainnya rata-rata seperti itu. Karena konflik internal, tidak cakap memimpin, bergaya hidup mewah, gitu ya, yaitu akhirnya hancur gitu kan. Kita hanya bisa mengenang sejarah itu, sejarah Islam pernah mengalami masa kejayaan, masa keemasannya, tapi sekarang kan tidak ada kehalifahan Islam ya. Sekarang hanya negara kecil-kecil aja gitu dibandingkan dengan dulu ya. Nah, kemudian yang keenam, menjalin hubungan yang akrab dengan salibis, maksudnya kaum salib nih. Nah, salah satu konsekuensi iman yang benar adalah kesetiaan. Ya, pada masa Salahuddin Al-Ayyubi, rasa kesetiaan itu ada, tetapi pada masa setelahnya, yaitu pada zaman Al-Malik Al-Kamil, rasa kesetiaan ini sudah mulai luntur gitu ya. Nah, ini tampak dengan tindakan menyerahkan kota suci Yerusalem kepada Kaisar Frederick II di atas sebuah tilam emas tanpa melalui pertumpahan darah. Kaum muslimin menganggap peristiwa ini sebagai sesuatu yang sangat serius. Iya, jadi banyak ya
di antara kita, di antara manusia ya, hampir di semua zaman, di semua pemerintahan itu ada aja orang-orang yang apa ya? Kalau sekarang istilahnya nasionalisme ya, sangat sangat susah menemukan orang yang punya rasa nasionalisme terhadap negaranya. Ada saja kan orang-orang yang bagaimana caranya supaya mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya gitu ya. Jadi kalau ada pemerintah, ada pemimpin yang memimpin dengan yaitu perspektif yang seperti itu, wah itu bahaya sekali gitu ya. Ya mudah-mudahan sih ini tidak terjadi di tempat kita gitu. Jadi ini yang terjadi pada masa Ayyubiyah gitu ya. Jadi dia hanya ini di lobi gitu ya, di lobi mungkin dia dapat sesuatu gitu ya. Jadi ya udah dia ngasih Yerusalem ini ke Kaisar Frederick II gitu. Ini dulu di masa Indonesia juga banyak seperti ini ya. Di masa penjajahan Belanda, tidak semua orang bersikap nasionalis, tidak semua orang misalnya mau berperang kepada Belanda. Ada juga kan orang-orang Indonesia yang kepengen yang penting dirinya hidup sejahtera, dapat posisi strategis gitu ya, jadi apa adipati, jadi pokoknya jadi inilah pegawai pemerintah Belanda gitu ya, hidupnya sejahtera gitu. Nah, ada juga gitu yang mengorbankan seperti itu gitu. Jadi ada di semua periode itu pasti ada gitu ya. Jadi mungkin dia menjual aset gitu kan, yang penting ya ini kan sama ini. Dia dapat apa gitu ya, padahal itu sesuatu yang sangat disesalkan sekali. Nah, kemudian kegagalan penguasa dinasti Ayyubiyah dalam mewujudkan arus peradaban. Sultan Salahuddin Al-Ayyubi dengan imannya yang benar dan kecerdasan yang luar biasa, ini memang berusaha mengibarkan bendera kekuatan peradaban Islam yang sudah dipelopori oleh Nuruddin Mahmud Zangki. Ayyubi ini seorang pemimpin militer yang sangat tangguh ya, dan punya ambisi untuk meraih berbagai kemenangan ya, baik itu tujuan militer maupun dalam misi dakwahnya. Jadi salah satu keinginannya adalah mewujudkan arus peradaban ideologi yang mengurus sendi-sendi kehidupan. Nah, meskipun setelah meninggalnya Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, penguasa pemerintahan Ayyubi ini tidak bisa mewujudkan pengembangan peradaban. Kemudian ini lemahnya pemerintah pusat. Jadi pemerintahan Salahuddin Al-Ayyubi ini sudah membagi menjadi beberapa wilayah ya secara administrasi. Misalnya Mesir, Sam, Irak Utara, Sudan ya kalau sekarang. Kemudian Al-Maghrib, Yaman, Hijaz ya. Nah, dia juga sudah melakukan banyak peperangan selama lebih dari 2 tahun untuk melakukan pelaksanaan dan pengawasan. Nah, jadi kalau pemerintah pusat tidak melakukan kontrol yang cukup terhadap pemerintah daerah, ini juga rentan ya terjadinya pemisahan wilayah, atau misalnya pemberontakan-pemberontakan gitu ya. Beberapa kasus di dinasti Abbasiyah misalnya, itu karena wilayah kekuasaan yang luas, akhirnya kontrol dari pemerintah pusat ke daerah itu kurang, gitu. Sehingga yang di daerah itu banyak yang istilahnya ingin memerdekakan dirinya sendiri dengan melakukan pemberontakan gitu. Ya, itulah akhirnya di antara sebab-sebab kenapa sekarang ini tidak ada yang kekhalifahan yang luas sekali gitu ya. Kan sekarang tinggal negara kecil-kecil aja kita ini gitu ya. Lalu lemahnya sistem informasi. Nah, posisi kantor pos dan informasi pada masa Sultan Salahuddin Al-Ayyubi ini dia selalu lebih unggul ya, lebih akurat, lebih cepat dan lebih tepat. Ya. Kemudian informasi tentang musuh ini bisa sampai kapan saja, terutama tentang pengepungan kota Akka. Sebagian informan diperoleh dari sumber beberapa salibis sendiri yang bisa dipercaya kebenarannya oleh sang sultan. Jadi ini semacam dibajak ya. Jadi ini diantara faktor runtuhnya. Kemudian hilangnya para ulama dari kancah politik. Nah, pada saat Al-Malik Al-Afdal memimpin dinasti Al-Ayyubiyah,
ini tentu saja banyak perubahan strategi ya yang pernah diterapkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi, diantaranya dia menjauhkan peran ulama. Jadi kalau pada masa Salahuddin Al-Ayyubi ini kan dia dekat dengan ulama gitu ya, ketika mengambil keputusan dia selalu minta pendapat para ulama. Nah pada masa Al-Malik ini justru sebaliknya gitu ya, jadi dia menggeser peran ulama. Nah, Al-Malik Al-Afdal ini sengaja meletakkan Qadi Al-Fadil. Ia juga menggeser para pejabat dan orang yang dahulu bisa dimintai saran oleh mendiang Al-Ayyubi dalam menangani masalah pemerintahan. Gitu. Jadi ternyata dengan hilangnya para ulama ini justru semakin melemahkan. Mudah-mudahan di kita para ulama tetap selalu dilibatkan ya. Kemudian ini sekedar penutup, jadi dinasti Ayyubiyah ini merupakan satu dinasti yang besar yang didirikan oleh suku Kurdi. Kalau dinasti Fatimiyah ini memproklamirkan diri sebagai khalifah, kalau dinasti Ayyubiyah ini hanya mendaulat diri sebagai kesultanan dan tetap mengakui khilafah Abbasiyah sebagai khilafah yang sah. Jadi Ayyubiyah ini sezaman pada masa Abbasiyah, tapi udah masa-masa akhir ya. Nah, jadi dia tetap mengakui gitu. Sementara kalau Fatimiyah dia merasa dia adalah seorang khalifah. Tapi kalau Ayyubiyah dia tetap mengakui bahwa dia itu hanya kesultanan biasa aja gitu. Tapi dia tetap mengakui kekhalifahan yang sah, khilafahnya itu adalah khilafah Abbasiyah. Kemudian hubungan antara Salahuddin dengan khilafah Abbasiyah ini selalu baik. Jadi kalau mereka punya perselisihan, biasanya nggak sampai gontok-gontokan gitu ya. Jadi selalu bisa dimusyawarahkan gitu. Karena Salahuddin Al-Ayyubi ini dia punya keterikatan dengan keluarga Zangki. Nuruddin Mahmud ini sangat menyukai Khalifah Abbasiyah Al-Mustadi karena rasa puasnya terhadap akidah yang bermazhab Sunni. Baik Bapak Ibu sekalian, itu yang terkait dengan dinasti Ayyubiyah. Mudah-mudahan sedikit menambah. Kadang-kadang saya juga sama kalau baca sejarah sendiri tuh kayaknya rumit gitu ya. Jadi perlu dikasih pointer-pointer untuk sedikit memudahkan runtutannya, kronologisnya.